pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Bagus Kavi akan dikontrak FC Utrecht 1,8 bulan. Amiruddin Bagus Kavi Alfikri diklaim akan dikontrak FC Utrecht selama 18 bulan. Pemulihan cedera akan menjadi fokus utama selama setengah tahun pertama. Pemain andalan Timnas Indonesia U19 itu tak akan langsung bergabung ke tim senior FC Utrecht. Bagus akan terlebih dahulu ditempatkan di De Jong FC Utrecht. Adapun Jong FC Utrecht merupakan tim kedua yang berisikan pemain-pemain muda dari klub asal Belanda itu. Jong FC Utrecht bermain di Eerste Divisie yang merupakan kompetisi sepak bola kasta kedua di Belanda. Dennis Wise tegaskan tidak cari untung dari kepindahan Bagus Kavi. Direktur Teknik Garuda Select Dennis Wise menegaskan tidak mencari untung dari kepindahan Bagus Kavi ke FC Utrecht. Ia mengaku murni membantu Bagus untuk mewujudkan mimpinya berkarir di Eropa. Wise memiliki peran penting dalam berlabuhnya Bagus ke FC Utrecht. Ia yang memberikan rekomendasi untuk klub asal Belanda tersebut untuk merekrut pemain kelahiran Magelang, Jawa Tengah itu. Legenda Chelsea tersebut merasa Bagus memiliki kemampuan baik sehingga bisa bersaing dengan para pemain yang ada di Eropa. Hal itu setelah ia melakukan pengamatan selama program Garuda Select Jilid pertama dan kedua. Saya tidak butuh uang, saya di sini untuk membantu meningkatkan kemampuan para pemain, seperti yang saya diberitahu sejak lama bahwa saya tidak cukup baik dan tidak banyak orang percaya pada saya. Lihat apa yang terjadi dengan karir saya, jawab Wise saat ditanya netizen di dalam kolom komentar akun Instagram Bagus. Dokter tim Persib ungkap kondisi cedera Beckham Putra. Seperti diketahui, pemain jebolan Diklat Persib itu mengalami cedera saat berlatih bersama Timnas U19 di Jakarta. Ia kemudian memilih untuk pulang ke Bandung sambil memulihkan cederanya. Dokter tim Persib Bandung Raffi Ghani mengungkap hasil MRI dari Beckham Putra saat itu. Dia menyebut pemain berusia 19 tahun itu mengalami cedera lutut grade 1 di bagian kiri. Walau cederanya termasuk dalam kategori ringan, Beckham tetap harus menjalani masa observasi selama 1 bulan dibantu oleh fisioterapis dari Persib. Setelah itu, perkembangan kesembuhan adik dari Kian Zola itu akan dipantau kembali. PSSI disarankan segera menentukan perwakilan Indonesia di Piala AFC 2021. AFC telah menetapkan tenggat waktu pendaftaran tim kontestan yang akan bersaing di kompetisi Asia tahun depan, yakni 22 Desember mendatang. Tapi sampai saat ini PSSI belum menunjuk tim yang mengisi 2 slot jatah Indonesia di Piala AFC 2021. Hal ini mendapat sorotan dari Tony Ho. Menurut Tony, sebaiknya PSSI segera memastikan wakil Indonesia dengan kriteria yang jelas. Apalagi nominasinya sudah mengerucut, di mana hanya 7 tim yang sudah mengantongi klub licensing AFC, yakni Bali United, Persipura Jayapura, Bayangkara FC, Borneo FC, Persib Bandung, Arema FC, dan Persija Jakarta. Brunei resmi dilatih Raja Gobal, Timnas Indonesia pantang meremehkan. Asosiasi Sepak Bola Nasional Brunei Darussalam resmi menunjuk Datuk Raja Gobal sebagai pelatih kepala Timnas Brunei Darussalam. Pelatih asal Malaysia itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas dari Timnas Brunei. Penunjukan Datuk Raja Gobal sebagai pelatih Timnas Brunei Darussalam dilakukan dengan sejumlah pertimbangan. Di antaranya pengalaman pelatih berusia 64 tahun itu bersama Timnas Malaysia. Keputusan Asosiasi Sepak Bola Nasional Brunei Darussalam menunjuk Raja Gobal dinilai sudah tepat. Raja Gobal memiliki pengalaman menukangi Timnas Malaysia dan berhasil mempersembahkan gelar Piala AFF untuk Timnas Senior dan medali emas SEA Games untuk Timnas Malaysia U22. Timnas Indonesia tak boleh memandang sebelah mata lagi Brunei Darussalam bersama Raja Gobal. Seperti diketahui, Raja Gobal pernah memberikan kenangan pahit buat Timnas Indonesia. Brunei berpotensi menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara bersama Raja Gobal. Hal ini tentu saja akan menambah menarik peta persaingan di Piala AFF dan SEA Games.
Vietnam sebut timnas Indonesia hancur oleh Park Hang-seo. Situasi menguntungkan menyertai timnas Vietnam bersama Park Hang-seo pada gelaran kualifikasi Piala Dunia 2022. Manfaatkan kondisi Malaysia dan Uni Emirat Arab yang melemah, media lokal sebut kehancuran timnas Indonesia. Sebelum Sinteyong didapuk sebagai pelatih Garuda, kondisi kurang membahagiakan terjadi pada kompetisi internasional. Ya, ketika mengikuti laga penentuan peringkat FIFA Zona Asia, tanah air cukup alami derita ketika harus berjuang pada babak grup neraka. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia saat itu berada pada grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia dan apesnya menjadi tim pesakitan dengan 5 kali kekalahan tanpa kemenangan sampai harus memecat Simon McManamy. Akan bergulir lagi, media Vietnam Pap Luat menyebut jika tanah air tak lagi punya hasrat untuk berjuang, apalagi dengan beda poin terlampau jauh. Tak ayal mereka pun menyebut skuad Park Hang-seo sudah berhasil menghancurkan Indonesia tanpa perlu bertanding. Nabil Hussein kode keras Borneo FC kirim pemain muda ke Belanda. Presiden klub Liga 1 Borneo FC Nabil Hussein belum lama ini memberikan kode lewat Twitter pribadinya yang menyiratkan akan ada gebrakan ke Eropa. Hal itu pun jadi teka-teki dan membuat banyak penggemar sepak bola nasional bertanya-tanya. Lewat akun Twitternya, Nabil Hussein menuliskan, Eropa nih, @Pusamania Borneo jadi tambah semangat. Ketika dikonfirmasi, bos muda tersebut masih belum membocorkan maksud dari unggahannya. Namun Nabil Hussein juga tidak mengelak ataupun mengiyakan bahwa Borneo FC akan mengirimkan pemain muda untuk menimba ilmu di Eropa. Ia hanya meminta doa dan dukungan dari masyarakat agar bisa memberikan sumbangsih ke bangsa Indonesia. Amin, amin insyaallah, balas Nabil Hussein lewat pesan singkat. Tenang, mesti tenang dulu, jangan buru-buru dan terlalu banyak bicara, imbuhnya. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.